Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah dapat hadir di Zoom kita pada hari ini. Baiklah, yang saya hormati yaitu Bapak Nars Harinal Afiresta MKEP selaku Bapak dosen pembimbing mata kuliah keperawatan dewasa muskuloskeletal dan integumen. Baiklah, dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuki diskusi kita pada hari ini. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya presentator pertama yaitu Putri Handayani akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang sistem integumen ASKEP pada penderita kusta. Baiklah, yang pertama yaitu pengkajian. Dalam pengkajian ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ada biodata. Biodata ini dikaji secara lengkap tentang nama, umur, penyakit kusta dapat menyerang semua usia, jenis kelamin, paling sering terjadi pada daerah dengan sosial ekonomi yang rendah, dan insidennya meningkat pada daerah tropis atau subtropis. Kaji pula secara lengkap jenis pekerjaan klien untuk mengetahui tingkat sosial ekonomi, resiko trauma, pekerjaan, dan kemungkinan kontak dengan penderita kusta. Pada pengkajian, paling penting adanya kelainan tepi. Kerusakan saraf tepi dapat bersifat sensorik, motorik, dan otonom. Sensorik biasanya berupa hipotesi atau anestesi pada kulit yang terserang. Keluhan motorik berupa kelemahan otot, biasanya di daerah ekstremitas atas, bawah, muka, dan otot mata. Gejala lain adalah adanya pembesaran saraf tepi, terutama yang dekat dengan permukaan kulit, yaitu antara lain nervus ulnaris, nervus auricularis magnus, nervus peroneus communis, nervus tibialis posterior, dan beberapa saraf tepi lainnya. Yang selanjutnya, yang B, riwayat penyakit sekarang. Biasanya klien dengan morbus Hansen dapat berobat dengan keluhan adanya tunggal atau multitiple, neuritis, nyeri tekan pada saraf, kadang-kadang gangguan keadaan, umumnya penderita demam ringan, dan adanya komplikasi pada organ tubuhnya. Yang C, yaitu riwayat kesehatan masa lalu. Pada klien dengan morbus Hansen, reaksinya mudah terjadi jika dalam kondisi lemah, kehamilan, malaria, stres, dan juga sesudah mendapatkan imunisasi. Yang D, riwayat kesehatan keluarga. Morbus Hansen merupakan penyakit menular yang menahun yang disebabkan oleh kuman kusta yaitu Microbacterium laprea, yang masa inkubasinya diperkirakan 2-5 tahun. Jadi, salah satu anggota keluarga yang mempunyai penyakit morbus Hansen akan tertular. Yang E, yaitu riwayat psikososial. Fungsi tubuh dan komplikasi yang diderita, klien yang menderita morbus Hansen akan malu karena sebagian besar masyarakat akan beranggapan bahwa penyakit ini merupakan penyakit kutukan, sehingga klien akan menutup diri dan menarik diri, sehingga klien mengalami gangguan jiwa pada konsep diri karena penurunan. Sekian, lanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya dilanjutkan oleh Cindy. Kepada Cindy, dipersilahkan. Baiklah, lanjut yaitu pola aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari terganggu karena adanya kelemahan pada tangan dan kaki maupun pelupuhan. Klien mengalami ketergantungan pada organ lain dalam perawatan diri karena kondisinya tidak memungkinkan. G, pemeriksaan fisik. Sistem penglihatan. Adanya gangguan fungsi saraf tetapi sensorik. Kornea mata anetesis sehingga refleks kedip berkurang jika terjadi infeksi mengakibatkan kebutaan.
Dalam saraf tepi motorik terjadi kelemahan mata akan lagophthalmos jika ada infeksi akan buta. Yang kedua, sistem pernafasan. Klien dengan morpus hensum hidungnya seperti pelana dan terdapat gangguan pada tenggorokan. Yang ketiga, sistem persarafan. A. Kerusakan fungsi sensorik. Kelainan fungsi sensorik ini menyebabkan terjadinya kurang atau mati rasa. Akibat kurangnya atau mati rasa pada telapak tangan dan kaki dapat terjadi luka, sedangkan pada kornea mata diakibatkan kurang atau hilangnya refleks kedip. Baik, terima kasih kepada B. Cindy. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sasha. Kepada Sasha dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan yang B, kerusakan fungsi motorik. Kekuatan otot tangan dan kaki dapat menjadi lemah atau lumpuh dan lama-lama ototnya mengecil atrofi karena tidak dipergunakan. Jari-jari tangan dan kaki menjadi bengkok dan akhirnya dapat terjadi kekakuan pada sendi, kontraktur. Bila terjadi pada mata akan mengakibatkan mata tidak dapat dirapatkan, lagophthalmos. C. Kerusakan fungsi otonom, terjadi gangguan pada kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan gangguan sirkulasi darah sehingga kulit menjadi kering, menebal, mengeras, dan akhirnya dapat pecah-pecah. Yang keempat, sistem muskuloskeletal, adanya gangguan fungsi saraf, tepi motorik, adanya kelemahan atau kelumpuhan otot tangan dan kaki. Jika dibiarkan akan atrofi. Yang kelima, sistem integumen, terdapat kelainan berupa hipopigmentasi seperti panu, bercak eritem, kemerah-merahan, infiltrat, penebalan kulit, nodul, benjolan. Jika ada kerusakan fungsi otonom, terjadi gangguan kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan gangguan sirkulasi darah sehingga kulit kering, tebal, mengeras, dan pecah-pecah. Rambut sering didapati kerontokan jika terdapat bercak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunga. Kepada Bunga dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan. Yang mana diagnosa keperawatannya yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agam cedera fisiologi ditandai dengan inflamasi. Yang kedua diagnosanya yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan neuropati perifer. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan otot. Yang keempat yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan bentuk tubuh ditandai dengan kulit bersisik. Kelima yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Yang keenam, ansietas berhubungan dengan terpapar bahaya lingkungan ditandai dengan toksin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zahra. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Astika. Kepada Astika dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Bunga, yaitu ada intervensi atau perencanaan. Diagnosa keperawatan yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencendera fisiologi ditandai dengan inflamasi. SLKI-nya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat nyeri menurun. Kriteria hasil yang pertama, 1. Kesulitan tidur menurun, 2. Keluhan nyeri menurun, 3. meringis menurun, 4. gelisah menurun. Psikinya yaitu manajemen nyeri. Observasi. 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 2. Identifikasi skala nyeri. 3. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan terapeutik. Keempat, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, edukasi. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Kolaborasi pemberian analgetik. Baik, terima kasih kepada Astika Mutiara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meza. Kepada Meza dipersilahkan. Baik, lanjut kita masuk pada diagnosa yang kedua, yang dimana diagnosa yang kedua adalah gangguan integritas kulit berhubungan dengan neuropati perifer. Dengan SLKI-nya adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka integritas kulit meningkat. Dengan kriteria hasil yang pertama,
kerusakan lapisan kulit menurun. Yang kedua, nyeri menurun. Yang ketiga, pigmentasi abnormal menurun. Yang keempat, tekstur membaik. Dengan psikinya, yaitu dengan perawatan integritas kulit dengan tindakan observasi. Yang pertama, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, misal penurunan dengan kelembapan. Kemudian, tindakan terapeutik yaitu gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering. Yang kedua, gunakan produk berbahan ringan atau alami dan hiperallergik pada kulit sensitif. Yang ketiga yaitu tindakan edukasi adalah yang pertama, anjurkan menggunakan pelembab, misal lotion dan serum. Yang kedua, anjurkan minum air yang cukup. Yang ketiga yaitu anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim. Yang keempat, anjurkan mandi dan menggunakan sabun secukupnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Meza. Selanjutnya oleh Vira. Kepada Vira, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan yang dibaca oleh rekan-rekan saya tadi. Diagnosa yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan otot, yang SLKI-nya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil, keluhan lelah menurun, dan warna kulit membaik. Sedangkan psikinya yaitu manajemen energi, observasinya, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Yang kedua, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama aktivitas. Yang terapeutiknya, lakukan latihan rentang gerak pasif dan aktif. Dan juga berikan aktivitas distraksi yang menenangkan, serta sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, misalnya cahaya, suara, kunjungan. Selanjutnya itu edukasi, yaitu anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, anjurkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan, dan yang kolaborasinya yaitu kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara mengurangi kelelahan. Sampai di sini, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan hasil diskusi kita pada hari ini. Maka sekianlah hasil diskusi kita pada hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.